Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Melia, mahasiswi Manajemen Keuangan Perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage terhadap nilai perusahaan pada subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Latar belakangnya, tujuan utama dari suatu perusahaan adalah mencapai keuntungan semaksimal mungkin dengan tetap mensejahterakan pemiliknya serta investor untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan pandangan investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham serta menggambarkan besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Fenomena turunnya harga saham dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan berhubungan langsung dengan profitabilitas, likuiditas, dan leverage. Faktor pertamanya, nilai perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas mendeskripsikan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Faktor lainnya yang diperlukan menilai perusahaan adalah likuiditas. Likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti membayar gaji, membayar biaya operasional, membayar utang jangka pendek, dan sebagaimana yang membutuhkan pembayaran segera. Faktor lainnya yaitu leverage. Leverage merupakan kemampuan suatu substansi untuk melunasi utang jangka panjang. Rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu substansi dibiayai dengan menggunakan hutang. Rumusan masalah penelitian ini, yang pertama, apakah return of equity berpengaruh terhadap point book value pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Yang kedua, apakah current rasio berpengaruh terhadap point to book value pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Yang ketiga, apakah debt equity rasio berpengaruh terhadap point to book value pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Yang keempat, apakah return of equity current ratio dan debt equity ratio secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap point book value pada perusahaan subsektor properti dan aset yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Tujuan masalah dari penilaian ini, yang pertama, untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh return of equity secara parsial terhadap point book value pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Yang kedua, untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh current ratio secara parsial terhadap point to book value pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Yang ketiga, untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh debt to equity ratio secara parsial terhadap point to book value pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Yang keempat, untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh return of equity, current ratio, debt equity secara bersama-sama terhadap point to book value pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Landasan teorinya, yang pertama itu ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan sendiri itu tinggi akan membuat pasar percaya pada kinerja perusahaan yang menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. Untuk meningkatkan harga saham, maka perusahaan berupaya meningkatkan aktivitas perusahaan. Peningkatan aktivitas perusahaan bertujuan untuk meningkatkan laba perusahaan. Yang kedua itu profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Yang ketiga adalah likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lainnya adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang harus segera dibayar dengan harta lancar, diukur oleh rasio lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang keempat ada leverage. Leverage digunakan untuk mengukur sejumlah mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Leverage juga bisa dikatakan sebagai kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh hutang-hutangnya, atau dengan kata lain dapat pula digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan mendanai kegiatan usahanya, apakah lebih banyak menggunakan hutang atau ekuitas. Metode yang selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada uji asumsi klasik, uji pemilihan model, uji analisis regresi data panel, dan uji hipotesis. Yang pertama, uji asumsi klasik ada uji normalitas. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dalam uji normalitas regresi menghasilkan nilai Jarque besar 1,1222962 dan profitabilitas sebesar 0,573 364, yang berarti profitabilitas lebih besar. Alfa sama dengan A sama dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya ada hasil uji multikolinaritas. Hasil uji multikolinaritas merupakan hasil pengujian dari estimasi persamaan variabel P independen. Berdasarkan tabel tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak memiliki masalah multikolinaritas karena semua kolerasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,8. Yang selanjutnya ada hasil uji heterokedanitas. Berdasarkan hasil uji heterokedanitas, maka model regresi data panel ini tidak mengalami masalah
kedasitas karena nilai profitabilitas antar variabel lebih besar dari 0,05, alfa lebih besar dari 0,05. Hal ini terlihat dari mulai variabel bebas. Jadi dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah heterokedasitas. Selanjutnya itu ada uji pemilihan model. Yang pertama ada uji Chow. Berdasarkan hasil pengembangan di atas, maka diperoleh hasil uji Chow pada baris cross section chi-square nilai profitabilitas yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga menurut penelitian Pratisa 2019 apabila nilai cross section chi-square lebih kecil nilai signifikan 0,05 maka fixed effect model akan dipilih. Jadi uji Chow ini adalah FEM, adalah model yang terpilih. Selanjutnya ada uji Lagrange multiplier. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa dalam uji Lagrange multiplier menghasilkan nilai profitabilitas cross section sebesar 0,0000 berarti profitabilitas cross section alpha sama dengan 0,05 atau sebesar 5%. Nilai profitabilitas cross section lebih kecil dari alpha sama dengan 0,05. Dengan demikian random effect model lebih baik digunakan untuk mengestimasi data panel dibandingkan dengan common effect model. Selanjutnya ada uji Hausman. Dari hasil tersebut, maka diperoleh nilai profitnya 0,0032. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai profitabilitas lebih kecil dari 0,05. Jika profitabilitas chi-square lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan model yang tepat untuk digunakan ialah fixed effect model atau FEM. Jadi dapat dikatakan bahwa model terbaik atau model yang paling sesuai dari uji Hausman ini adalah FEM. Selanjutnya ada uji regresi data panel. Yang pertama ada common effect model, merupakan salah satu model panel yang menggabungkan data time series dan cross section. Data gabungan ini dianggap sebagai suatu kesatuan pengamatan sehingga untuk mengestimasi parameter model ini dapat digunakan ordinary least square. Dalam common effect model juga terdapat variasi baik pada dimensi waktu maupun individu. Dengan kata lain, perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu sehingga output regresi data panel akan berlaku untuk setiap individu. Selanjutnya ada model FEM atau model fixed effect model. Perbedaan intercept pada model fixed effect dapat dibentuk dengan menggunakan variabel dummy. Penggunaan variabel dummy ini mengakibatkan model fixed effect dapat diestimasi dengan ordinary least square sehingga model tersebut bersifat konsisten dan tidak bias. Selanjutnya ada model RAM atau random effect model. Random merupakan salah satu model dalam regresi data panel di mana variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar individu. Random effect model dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan fixed effect model yang menggunakan variabel dummy. Asumsi terpenting dalam model ini adalah tidak terdapat korelasi atau hubungan antar individu dengan variabel penjelasan dalam model. Selanjutnya ada uji statistik. Yang pertama ada uji statistik T, yaitu dapat dilihat nilai signifikan dari koefisien 0,081 lebih kecil dari 0,5 dan nilai tes statistik sebesar 2,401981 lebih besar dari T-tabel yaitu 1,98525. Artinya return of equity memiliki pengaruh yang signifikan dan berkorelasi positif terhadap point book value perusahaan, atau dengan kata lain hipotesis H1 diterima. Yang kedua, nilai signifikan dari koefisien B2 adalah 0,8010 lebih besar dari 0,5 dari nilai tes statistik sebesar 0,252945 lebih besar dari T-tabel yaitu 0,98525. Artinya, karena rasio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap point book value perusahaan, atau dengan kata lain hipotesis H2 ditolak. Yang ketiga, nilai signifikan dari koefisien B3 adalah 0,0002 lebih kecil 0,05 dan nilai tes statistik sebesar 3,90808 lebih besar dari T-tabel yaitu 1,98525. Artinya, debt equity ratio memiliki pengaruh yang signifikan dan berkorelasi negatif terhadap point book value perusahaan. Dan kata lain, hipotesis diterima. Selanjutnya ada uji F. Berdasarkan hasil di atas, nilai profitabilitas statistik adalah 0,00000 sehingga nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05. Dapat dikatakan ada cukup bukti bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu variabel point book value. Apabila nilai signifikan 0,05 maka kesimpulannya model penelitian layak digunakan sehingga dalam hal ini model FEM layak digunakan. Jadi dapat dikatakan pula bahwa hipotesis H4 diterima. Yang selanjutnya itu ada koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi dari gambar di atas berdasarkan
hasil di atas diketahui bahwa nilai AGES R2 pangkat 2 sebesar 0,996492 atau 99,65%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 9,965%, sedangkan 0,35% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Kesimpulannya, bahwa variabel return of equity memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,01486, sehingga jika dalam setiap peningkatan nilai return of equity sebesar 1% dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap, maka nilai point book value perusahaan dan pada periode waktu tertentu akan meningkat sebesar 0,01486. Selanjutnya, variabel current ratio memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,000452, sehingga jika dalam setiap peningkatan nilai current ratio sebesar 1% dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap, maka nilai point book value perusahaan dan pada periode waktu tertentu akan meningkat sebesar 0,016486. Berdasarkan hasil penilaian menunjukkan bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap point book value. Yang ketiga, pada debt equity ratio, nilai signifikansinya dari koefisien B3 adalah 0,0002 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai tes statistik sebesar 3,9 1,8,8 lebih besar dari T-tabel yaitu 1,98525. Artinya, debt equity ratio memiliki pengaruh yang signifikan dan berkorelasi negatif terhadap point book value perusahaan, atau dengan kata lain hipotesis H3 diterima. Berdasarkan hasil penilaian ini, debt equity ratio berpengaruh negatif secara signifikan terhadap point book value. Sekian presentasi penelitian saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.